Halo siswa-siswi BPK Penabur, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika. Dan kali ini topik yang hendak kita bahas itu adalah tentang dinamika gerak. Nah, dinamika gerak ini adalah bagian dari ilmu fisika yang membahas tentang penyebab gerak atau penyebab perubahan gerak. Siapakah yang menjadi penyebab perubahan gerak? Jawabannya adalah gaya. Oh ya, kompetensi dasar yang hendak kita capai adalah ini. Baik, kita mulai dari pengertian gaya terlebih dahulu ya. Apa sih itu gaya? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan, ya, atau tarikan atau dorongan. Tapi kalian juga bisa memahami gaya itu sebagai penyebab perubahan gerak. Nah, perubahan gerak itu bisa kita lihat dari dua hal, yaitu nilai kecepatannya berubah, nilai atau besar ya. Tapi bisa juga arahnya saja yang berubah. Nah, kalau arahnya berubah biasanya disebut dengan lintasan tidak lurus. Nah, dua hal ini kalau terjadi itu karena adanya gaya. Nah, ini ada animasi yang akan memperlihatkan efek dari gaya pada perubahan gerak benda. Ya. Nah, ini ada gaya yang saya berikan pada benda tersebut dan menyebabkan nilai V-nya itu berubah-ubah ya. Makin bisa makin panjang, bisa makin pendek. Nah, itu satu hal. Kemudian kalau misalnya lintasannya berubah, ya coba kita perhatikan ya. Nah, ini adalah gaya yang menyebabkan arah dari kecepatan itu berubah terus atau lintasannya berubah. Kalau misalnya gaya tersebut saya hilangkan misalnya, maka lintasannya akan lurus. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini akan lurus ke sana karena nggak ada gaya. Tapi kalau saya kasih gaya lagi, maka lintasannya akan. Nah, jadi kan dengan demikian resultan gaya itu dapat menyebabkan nilai kecepatan berubah. Di sini saya kasih contoh lagi animasi ya. Nah, ini ada motor yang nilai V-nya makin lama makin besar. Berarti kita bisa klaim bahwa pada motor ini bekerja sebuah gaya, tentu gaya dari mesin motor tersebut. Nah, kemudian yang kedua, perubahan arah V. Jadi gaya F itu menyebabkan perubahan arah V. Nah, ini contoh gerak melingkar, oke, tampak dari atas ya. Nah, arahnya itu berubah-ubah terus nih, ya. Bisa saja besarnya sama, tapi arahnya berubah-ubah. Nah, itu ada akibat ada gaya. Gaya dari mana? Gaya dari tegangan tali di sini, karena di sini ada tali ya ke dalam. Ketika di sini talinya digunting, berarti gayanya itu menjadi hilang, maka dia akan lurus ke sana. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau pada benda itu nilai V berubah atau lintasannya tidak lurus, maka kita bisa klaim pada benda tersebut bekerja resultan gaya. Atau dengan kata lain, sigma F-nya tidak sama dengan 0. Nah, nanti kita akan pelajari bahwa akibat dari sigma F tersebut itu menimbulkan percepatan baik di kondisi V berubah ataupun lintasan tidak lurus. Nah, kita lanjutkan dengan teori tentang gaya. Nah, teori tentang gaya ini banyak dibahas oleh Newton, sehingga kita mengenal hukum tiga hukum Newton ya. Hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Nah, kita mulai bahas yang hukum pertama dulu. Nah, hukum pertama ini biasa juga disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman atau hukum kemalasan. Nah, biasa secara matematika dituliskan sigma F sama dengan 0. Ada dua kemungkinan kalau sigma F sama dengan 0, yaitu benda diam atau benda bergerak lurus tapi beraturan, GLB. Nah, sigma F sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan tetap diam. Jadi dia malas bergerak. Gitu. Nah, nanti kita perlihatkan sifat malas itu ya. Malas bergerak itu berarti dia cenderung mempertahankan kondisi mula-mula, yaitu mula-mulanya diam. Demikian juga dengan kalau mula-mula bergerak, dia akan cenderung tetap mempertahankan kondisinya bergerak gitu, lurus. Ya. Nah, mungkin kita coba lihat aja langsung ya di sini. Ada animasi. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini ada bis yang di dalamnya ada penumpang yang sengaja
duduk di atas kursi yang ada rodanya. Jadi ini eksperimen fisika ya. Nah, lalu ketika nanti lampu merah, bisnya akan dihentikan, berarti di mesin mobil akan ada gaya pada mesin mobil yang akan menghentikan mobil tersebut. Tapi karena orangnya ini ada di atas kursi yang ada rodanya, berarti gaya mesin itu tidak berefek pada orang tersebut. Sehingga orang tersebut kita klaim nanti sigma F-nya sama dengan 0. Baik ketika bisnya dihentikan ataupun ketika bisnya dijalankan saat sudah lampu hijau nanti. Nah, mari kita coba perhatikan baik-baik. Ini bisnya berjalan, berarti orangnya juga sudah bergerak. Ya. Nah, kalau bisnya dihentikan, berarti pada orang tersebut sigma S sama dengan 0. Kenapa? Karena gayanya itu hanya pada mesin, bukan pada orang. Nah, kalau dihentikan, coba ya, kita hentikan, maka orang tersebut mempertahankan kondisi awal tuh, bergerak terus. Ya, jadi dia malas untuk berhenti. Mobilnya dihentikan, dia malas untuk berhenti. Nah, sebaliknya ini bisnya akan dijalankan, orangnya malas untuk bergerak. Dia akan tetap diam. Akibatnya yang terlihat adalah orang tersebut seolah-olah bergerak ke belakang. Padahal dia sebenarnya mempertahankan kondisi awal, yaitu dia tetap diam. Gitu. Karena sigma F sama dengan 0. Baik, kemudian di sini ada contoh lain yang juga bisa kita jelaskan dengan menggunakan hukum pertama Newton. Di sini ada mobil yang berjalan pada tikungan, lalu gambar bawah itu adalah kondisi di dalam kabin mobil. Di dalam dashboard ini ada sebuah tab gitu ya. Ini model mobil zaman dulu. Atau kalau kita duduk di dalam mobil yang sedang menikung seperti ini, kesannya itu kita terdorong ke samping. Tapi kalau kita tinjau dari hukum pertama Newton, sebenarnya dia mempertahankan kondisi mula-mula. Itu sebabnya disebut malas untuk berubah gitu ya. Nah, kondisi mula-mulanya apa? Kondisi mula-mulanya itu kan dia bergerak lurus ke sana. Jadi si tab tersebut selama tidak ada gaya yang bekerja pada tab tersebut, dia akan cenderung mempertahankan kondisi mula-mula, yaitu bergerak lurus ke sana sesuai dengan lintasan titik-titik merah ini. Nah, tapi terhadap mobil kesannya kayak terdorong ke samping mobil. Nah, sama dengan ini ya. Jadi di sini driver dan mobilnya mula-mula bergerak, lalu tiba-tiba katakanlah terjadi tabrakan, mobilnya dihentikan oleh tembok ini, tapi yang gaya yang menghentikan itu kan bekerja pada mobil, pada orang tidak. Akibatnya orang tersebut jadi terlempar gitu ya. Kita ulang, kita lihat. Nah, mobilnya dihentikan tapi orangnya kan tidak, sehingga dia akan terlempar ke sana. Nah, pengetahuan fisika ini tentu memberikan kita pemahaman bahwa itu penting untuk menggunakan seat belt demi keamanan Anda dalam berkendara. Itulah pesan-pesan moralnya. Baik, kita lanjutkan dengan hukum kedua. Nah, masih ingat ya kesimpulan bahwa kalau V pada benda bergerak itu V berubah atau lintasannya tidak lurus, maka pasti sigma F-nya tidak sama dengan 0. Nah, sigma F tidak sama dengan 0 ini itu akan menimbulkan percepatan. Nah, percepatan pada kasus perubahan nilai itu biasa kita sebut dengan percepatan linear, tapi pada benda yang bergerak melingkar biasa nanti kita sebut dengan percepatan sentripetal. Kenapa? Karena arahnya selalu menuju ke sentral, ke pusat. Ini percepatan linear. Nah, percepatan ini sebanding dengan besarnya gaya, resultan gaya. A sebanding dengan sigma F, tapi berbanding terbalik dengan massa. Nah, dari sini kita bisa gabungkan dan sehingga kita dapatkan hukum kedua Newton. Kita bisa tuliskan secara matematika sigma F sama dengan M kali A. Berikutnya kita lanjutkan dengan hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton ini disebut juga hukum aksi reaksi.
gitu ya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui adalah setiap ada gaya yang bekerja pada benda ya. Jadi kalau ada benda nanti lalu ada gaya yang kalian gambar di situ, sejujurnya gaya itu dikerjakan oleh pihak kedua atau pihak lain. Entah orang, entah benda lain, entah apapun itu ya, tapi pihak lain. Nah, dua orang tersebut atau dua pihak tersebut itu bisa mengerjakan gaya satu sama lain sehingga kita nanti akan mengenal gaya aksi dan reaksi. Nah, jadi secara matematika, hukum ketiga Newton ini dituliskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Syaratnya adalah satu, ada dua benda yang saling berinteraksi. Oke. Nah, kedua benda yang saling berinteraksi tersebut itu saling mengerjakan gaya sehingga adalah yang namanya aksi dan reaksi gitu. Nah, lalu besarnya sama. Jadi gaya aksi sama dengan gaya reaksi, besarnya sama. Tapi arah berlawanan itu sebetulnya ditulis tanda negatif di sini. Nah, ini menjadi penting yang bagian ketiga ini, F aksi dan F reaksi itu bekerja pada benda yang berbeda, yaitu benda yang saling berinteraksi. Jadi kalau ada dua gaya yang bekerja pada satu benda, itu dipastikan bukan aksi reaksi. Ya, tapi harus bekerja pada dua benda yang berbeda. Tapi jangan lupa, dua benda itu ya benda yang saling berinteraksi tentunya. Oke. Nah, di sini contoh ya. Di sini ada animasi yang menunjukkan ada orang yang mendorong dinding hitam ini. Nah, orang itu mengerjakan gaya seperti gambar panah merah. Nah, dalam waktu yang bersamaan, ya, jadi munculnya bersamaan, gaya, si dinding itu bereaksi memberikan gaya balik ke orang tersebut yang warna hijau. Nah, kalau orang tersebut menggunakan sepatu roda seperti gambar di sini, maka gaya hijau itu bisa mendorong orang tersebut sehingga dia terdorong ke belakang seperti gambar di sampingnya. Ya, inilah aksi reaksi. Ini besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Satu bekerja pada orang, satu bekerja pada dinding. Dan orang dan dinding itu adalah pihak yang saling berinteraksi. Nah, perhatikan gambar ini. Apakah ini adalah gaya aksi reaksi? Misalnya nih, contoh ya, meja didorong oleh dua anak. Nah, anak pertama memberikan gaya pada meja, demikian juga dengan anak kedua. Katakanlah si besarnya sama gitu ya. Nah, apakah ini aksi reaksi? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena yang berinteraksi itu sebenarnya adalah tangan dan tepi meja ini. Tangan anak pertama dan tepi meja di sebelah kiri. Jadi aksi reaksinya itu antara tangan dan tepi meja sebelah sini. Nah, di sana juga begitu. Ya. Aksi reaksi itu bekerja antara tangan anak kedua dan tepi meja di sebelah. Kalaupun besarnya sama, ya itu nggak masalah, tapi itu bukan aksi reaksi. Nah, gambar yang berikutnya di sini. Ini ada orang yang mengangkat sebuah benda di sini. Lalu ada gaya tangan digambar ke atas, Fn. Lalu ada gaya gravitasi. Nah, apakah ini gaya aksi reaksi walaupun besarnya sama karena ini dalam kondisi diam? Jawabannya bukan. Ya, ingat gaya aksi reaksi itu tidak mungkin bekerja pada benda yang sama. Nah, gaya gravitasi ini sebenarnya adalah gaya yang diberikan oleh bumi. Bumi itu ada di bagian bawah sini ya. Berarti si benda ini akan mengerjakan gaya pada bumi. Sebenarnya harusnya itu baru aksi reaksi. Demikian juga dengan gaya tangan ini, itu adalah gaya yang dikerjakan oleh tangan pada benda. Nah, benda harusnya mengerjakan gaya pada tangan, cuma nggak digambar di sini. Ya, jadi ini bukan aksi reaksi. Oke, meskipun besarnya sama, arahnya berlawanan, gitu ya. Nah, tapi karena bekerja pada benda yang sama, jadi bukan aksi. Nah, ini mirip dengan gambar animasi sebelumnya ya. Jadi ini udah pasti aksi reaksi. Kemudian bagaimana dengan gambar yang ini? Maka ini bisa dikatakan aksi reaksi ya. Kalau di sini batasnya ya. Nih. Kalau saya gambar, katakanlah tangan kiri ini akan menarik ini nih, saya gambar di atas. Nah, ini adalah gaya yang dikerjakan oleh tangan kiri pada ini pada apa nih alat ukur ini dinamometer ya. Nah, lalu ini akan mengerjakan gaya di sini. Jadi di ujung yang sama ya, di titik yang bersentuhan ini.
Ini adalah aksi reaksi besarnya sama 10, 10. Oke, sama juga dengan palu. Kalau kita memalu paku, maka aksi reaksi adalah ini dan ini. Atau ini tadi ya. Jadi ini ada gaya berat. Oke, pasangan aksi reaksinya ya dengan ini. Ini adalah gaya yang dikerjakan oleh TV pada bumi. Nah, lalu gaya ini sebenarnya adalah gaya tahan dari meja. Berarti meja memberikan gaya pada TV gitu kan, disebut gaya gaya tahan ya, sehingga TV-nya tidak turun. Nah, sebenarnya TV mengerjakan gaya pada meja, yaitu gaya ini. Nah, inilah aksi reaksi. Ini dengan ini aksi reaksi, yang ini dengan ini aksi reaksi. Nah, seperti di sini. Oke, kita coba lihat satu contoh soal ya. Dua benda A dan B masing-masing 10 kg dan 20 kg didorong oleh seorang dengan gaya 4 Newton. Oke, 4 Newton ya. Nah, kemudian abaikan gaya gesek. Oke. Gambarkan gaya aksi reaksi yang bekerja pada benda A dan B. Nah, mungkin saya coba gambar lengkap ya. Mula-mula orang ini mengerjakan gaya pada A. Saya coba gambar di sini ya. Ini sebut aja ini F1 gitu ya. F1. Nah, sebenarnya si A itu mengerjakan gaya pada tangan. Gambarnya ke sana nanti. Ya. Nah, itu aksi reaksi di situ. Nah, tapi kan tidak disuruh menggambar gaya pada orang ya. Nah, lalu akibat gaya ini itu akan menyebabkan A itu kemudian mendorong B. Nah, berarti sekarang saya gambarkan di sini itu adalah gayanya A pada B. Ya, sebut aja F2. F2. Nah, tentu si B itu akan bereaksi dengan mengerjakan gaya pada benda A. Ini saya gambar di sini nih. Ya, saya gambar agak terpisah. Nah, ini adalah F2 aksen. Nah, ini aksi reaksi. Kalau F1 tadi pasangan aksi reaksinya dengan ini, F1 aksen. Yaitu gaya yang dikerjakan oleh A pada orang. Nah, yang pertanyaan bagian A ini adalah ini dan ini. Nah, ingat ini bekerja pada benda yang berbeda, yang saling berinteraksi. Lalu pertanyaan bagian B, hitunglah gaya aksi-reaksi. Berarti yang diminta itu adalah F2 atau F2 aksen. Ini besarnya sama, jadi cukup satu aja yang dicari. Ya. Nah, untuk mencarinya itu kita bisa mulai dari melihat terlebih dahulu secara keseluruhan. Jadi ini benda A dan B, ya. Kita lalu terapkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M total, ya, total dikali dengan A. Sigma F-nya itu berapa? Saya mulai dari F1. F1 itu adalah yang dikerjakan oleh orang, yaitu besarnya 4 Newton. Lalu saya kurangi dengan F2. Ini kalau sudah paham F2 dan F2 aksen itu udah pasti saling menghilangkan ya. Dikurangi dengan F2 aksen maksudnya ini. Lalu ditambah dengan F2 itu sama dengan M total berarti 30 ya. 30 dikali dengan A. Nah, ini udah pasti sama ya, karena besarnya sama, arahnya berlawanan. Saling menghilangkan. Nah, ini 4 sama dengan 30 kali A, berarti dapat A sama dengan 4/30 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kalau kita mau melihat atau mencari besarnya F2 atau F2 aksen, sama aja ya, salah satunya aja ya. Maka kita perhatikan gaya itu bekerja di mana. Oh, ini bekerja di B. Ya udah kita perhatikan benda B aja. Jadi gampang ya. Nah, lalu kita terapkan sigma F sama dengan M kali A. Hukum kedua Newton ya. Nah, tentu karena benda B saja yang diperhatikan, berarti gaya yang bekerja pada benda B saja yang kita tulis, yaitu apa? F2. Dan itu yang mau dicari. F2 sama dengan M-nya itu berarti MA saja. MB saja. Yang itu besarnya berapa? 20. 20 dikali dengan 20 dikali dengan A-nya berapa? Kita ambil dari sini. Kenapa? Karena kan ini dan ini bergerak bersama-sama dengan percepatan yang sama, yaitu 4/30. Jadi ini saya ganti menjadi 20 kali 4/30 ya. Nah, 4/30 itu berarti 8/3. 8/3 meter per sekon kuadrat. Maaf, ini adalah Newton ya. Nah, ini adalah Newton. Jadi besarnya gaya aksi reaksi yaitu 8/3. Nah, kalau misalnya kita mau
mencari F2A aksen aja, boleh aja ya. Berarti kita memperhatikan benda A saja. Nah, pada benda A kita terapkan lagi sigma F sama dengan M kali A. Tentu semuanya adalah gaya pada A, masanya juga massa A. Nah, gaya pada A itu ada berapa? Ada dua, yaitu F1 dan F2 aksen. Nah, berarti saya tulis dulu ya. F1 dikurangi F2 aksen. Nah, kita mau mencari F2 aksen ya. Sama dengan 10 dikali dengan A. A-nya berapa? 4/30. Nah, ini berarti 4/3 ya. Nah, F1-nya berapa? F1-nya tadi kan 4. Dikurangi dengan F2. Ya, ini kurang F2 sama dengan 4/3. Berarti F2-nya itu sama dengan F2-nya sama dengan 4 dikurangi dengan 4/3. Nah, ini kalau pakai penyebut 3 dikali 3, 12 kurang 4, akhirnya juga ketemu 8/3 Newton. Sama kan? Nah, tentu tinggal pilih mana yang lebih. Baik, demikian bagian pertama dari video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Tuhan memberkati.